Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan bab tentang al-qunut fi subhi, ya, kunut di salat subuh. Ada satu riwayat yang dinyatakan bil isnadi sahih, dengan sanad yang sahih dari Hasan bin Ali, yaitu Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau beliau adalah cucu Rasul. Imam Hasan, ibunya Sayyidah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Hasan menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepadaku, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Rasulullah mengajarkan kepada saya beberapa kalimatin yang saya baca di dalam salat witir. Di riwayat yang lain disebutkan fi kunutil witir, fi kunutil witir, yang biasa saya baca di kunut salat witir. Isi kalimat tersebut adalah Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yughda alaik ila akhir ad-du'a. Ini lafaz yang biasa dibaca di saat kita kunut subuh. Dalam riwayat ini disebutkan Rasul mengajarkan kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu kunut untuk sholat witir. Riwayat ini menjelaskan kunut sholat witir. Tapi di dalam riwayat yang lainnya, di Muhammad al-Hanafiyah, putranya Imam Ali dan seorang ulama, beliau meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh membaca kunut di saat sholat subuh, dan isi kunutnya adalah Allahumma hdini fiman hadait ila akhir doa. Nah, jadi riwayat pertama, Imam Hasan mengatakan Rasulullah mengajarkan kepada saya kunut sholat witir, doanya tersebut tadi yang biasa kita baca di kunut subuh. Ternyata riwayat lainnya dari Muhammad al-Hanafiyah meriwayatkan bahwa ayah beliau Imam Ali bin Abi Thalib membaca doa kunut subuh menggunakan redaksi tersebut, Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita. Ini doa yang sangat kamil wa syamil, doa kunut subuh. Yang pertama, isi doa ini artinya Allahumma hdini fi man hadaita, ya Allah berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah kau berikan petunjuk. Itu arti dari doanya. Ya Allah berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah kau berikan petunjuk. Kalau jadi imam diganti domirnya, Allahumma hdina. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh baca doa secara berjamaah, tapi doanya sendiri. Misalnya saya jadi imam, kemudian saya doa Allahumma hdini fi man hadait, tapi jadi imam sholat subuh, kita lagi kunut subuh, sah tidak? Hukumnya sah.
tapi makruh. Kenapa makruh? Karena tidak menggunakan kata kami, sedangkan ada makmum di belakang. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita. Dan ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami. Afi itu satu akar kata dengan al-afiyah. Ini bentuk kata kerja, kata tolak. Jadi kalau kepada Allah bukan namanya amar, bukan. Amar itu dari atas ke bawah. Perintah itu atasan ke bawah, bawahan. Kalau ada redaksi doa yang isinya kata perintah tapi mintanya kepada Allah, artinya bukan kata perintah tapi tolak, permohonan. Gak bisa diartikan perintah. Bagaimana makhluk perintahkan Tuhan? Gak bisa. Maknanya apa? Tolak. Laisa bil ma'na amr. Ya. Maknanya permohonan, bukan perintah. Kalau perintah dari atas ke bawah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimu sholata wa atuz zakata, misalnya. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Itu perintah. Al-amru yadullu alal wujub ma lam tasrifhu qarinah. Al-aslu fil amri al-wujub. Dari atas ke bawah perintah. Tapi kita makhluk, ketika bentuk doa itu berupa perintah kepada Allah, maknanya bukan perintah tapi tolabun, permohonan. Ya, seperti ini doa kunut. Wa'afina fi man a'faita. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah Kau berikan keselamatan. Jadi di sini di doa kunut luar biasa, syamil wa kamil. Minta petunjuk yang pertama. Yang kedua minta afiah. Wa afina fi man afaita. Wa tawallani fi man tawallaita. Yang ketiga isi doa kunut, berikanlah saya kemampuan atau kekuasaan sebagaimana yang telah Kau berikan kepada orang-orang yang Kau pilih. Tentunya kekuasaan di sini diperuntukkan di dalam kebaikan. Doa yang keempat, minta berkah di doa kunut. Wa barik li wa barik lana fima a'taita. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami atas apa-apa yang telah Kau berikan kepada kami. Ini doa kunut nih, luar biasa. Setiap subuh kita baca, doanya sempurna. Minta petunjuk. Yang pertama tadi. Yang kedua minta afiah. Yang ketiga memohon diberikan kekuasaan. Yang keempat minta keberkahan. Apa itu berkah? Al-Imam Asbahani, Ar-Raghib Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran mengatakan berkah adalah thubutul khair ilahi fi syai'. Ketetapan Allah terhadap sesuatu yang dimana memunculkan kebaikan. Itu namanya berkah menurut Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quranil Karim. Thubutul khair ilahi fi syai'. Ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu namanya berkah. Ini saat ini contohnya nih. Contohnya dari kesibukan kita dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita. Ya, tapi sempat-sempat kita hadir di majlis ilmu antara waktu maghrib dan isya. Waktu kita saat ini berkah. Karena waktu kita gunakan fil khair, dalam kebaikan. Nah, ini karena sebab apa? Hadiah dari Allah. Kalau kita pakai akal sehat,
Sebenarnya kita ini buat kebaikan, Allah yang berikan hadiah itu kepada kita. Tapi saking baiknya Allah, sudah Allah berikan hadiah kepada kita, kita kerjakan kebaikan itu, Allah berikan balasan lagi. Makna berkah yang kedua, az-ziyadatu fil khair, tambahan kebaikan. Itu arti berkah. Jadi kalau kita punya rizki dikasihkan oleh Allah, misalnya uang 500.000, ternyata uang 500.000 ini kita gunakan kebutuhan bisa sampai 1 minggu, ya, padahal yang biasanya 3 hari atau 2 hari. Dan dalam kebaikan, yang kita makan, kita minum, punya energi, kita gunakan sholat, kita gunakan baca Al-Quran, kita gunakan zikir, kita gunakan hadir majlis ilmu dan seterusnya, semuanya isi kebaikan. Nah, itu namanya berkah. Az-ziyadatu fil khair, ada tambahan dalam kebaikan. Al-Hubayshi menulis kitab namanya Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah, nama kitab berkah. Berkah itu muncul dengan 2, as-sa'i wal harakah. Sa'i usaha, al-harakah gerak. Al-barakah fil birkah. Kalau di dalam pesantren tuh mengatakan keberkahan itu ada di kamar mandi. Apa maksudnya? Al-barakah fil birkah, bahwa seorang murid kalau mau ilmunya manfaat, dia harus berkhidmah kepada gurunya. Kalau hanya belajar ngambil ilmu tapi tidak berkhidmah melayani gurunya, ilmunya itu gak ada berkah. Yang membuat ilmu menjadi berkah dan menyampaikan murid dekat dengan Allah, dan Allah bukakan futuh. Yang lain belajar 10 tahun, dia 2 tahun bisa. Yang lainnya belajar susah payah 20 tahun, dia 5 tahun bisa. Kenapa? Dikasih berkah. Salah satu cara mendapatkan berkah ilmu, khidmah li syekh. Dia berkhidmah kepada guru. Salah satu bentuk khidmah, cuci toiletnya guru, kamar mandinya, WC-nya. Itu biasa pendidikan kita di pesantren begitu. Kenapa? Disitulah disebut dengan al-barakah, barakatul ilm, keberkahan ilmu. Kemudian isi doa kunut yang berikutnya, wakini syarra ma qadait, wakina syarra ma qadaita, dan jagalah kami dari keburukan segala sesuatu yang telah Engkau tetapkan. Namanya apa? Qada. Kita percaya, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita punya rukun iman yang wajib kita percaya terhadap takdir Allah, baik takdir itu sifatnya baik menurut kita ataupun buruk. Saya agak berani mengatakan Allah menetapkan takdir baik dan buruk kepada kita. Itu secara letterlek seperti itu. Jadi kadang-kadang kelihatan buruk bagi kita, di situ tersimpan kebaikan. Makanya tidak ada yang buruk yang Allah berikan kepada kita. Tapi dalam pandangan kita, takdir ini mungkin dia baik bagi kita, takdir ini mungkin dia buruk bagi kita. Tapi asyarr laisa yunsab ilaih. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Al khair yunsab ilaih. Tapi seluruh kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Fa in wajadtum syarra fala talumanna illa nafsaka, kata Rasul. Kalau kau dapatkan sesuatu yang tidak baik menimpa dirimu, jangan salahkan Allah. Ini fenomena nih zaman sekarang. Pakai hijab, pakai cadar, ahli taat, punya masalah sama manusia, dibuka, telanjang, pakai baju-baju yang buka aurat. Padahal yang salah ini manusia, mungkin dirinya juga. Kenapa disalahkan Tuhan? Allah selalu berikan kebaikan kepada kita, tidak ada yang buruk, semuanya baik.
al khair kulluhu yunsab ilallah wa syarr laisa yunsab ilaihi. Kebaikan seluruhnya dari Allah, keburukan jangan dinisbatkan kepada Allah. Nabi katakan, jika kalian dapati keburukan, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu sendiri, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu beberapa isi doa di dalam kunut subuh yang biasa dibacakan, memiliki arti yang sangat luar biasa. Ya. Mudah-mudahan ini Allah Ta'ala ijabah seluruh doa kita. Allah berikan kita istiqamah, sehat wal afiyah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.